Hai anak-anakku kelas 2, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita setiap harinya. Jumpa lagi dengan Bu Umi di pembelajaran tema 1, subtema 2, dan hari ini kita akan belajar pada muatan matematika dengan materi membandingkan bilangan. Nah, yuk kita sekarang belajar bersama-sama ya. Sebelumnya, mari kita baca terlebih dahulu teks berikut ini. Udin dan Edo bermain kelereng bersama di lapangan. Mereka membawa kelereng sendiri-sendiri. Kelereng Udin itu ada 115. Kelereng Edo ada 124. Nah, sekarang yuk kita tuliskan lagi jumlah kelereng Udin dan jumlah kelereng Edo. Jumlah kelereng Udin tadi ada 115. Sedangkan kelereng Edo itu ada 124. Nah, kira-kira kelereng siapa nih yang lebih banyak? Sebelum kita cari tahu kelerengnya siapa yang lebih banyak, ataupun kelereng siapa yang lebih sedikit, yuk sekarang kita belajar bagaimana caranya membandingkan suatu bilangan. Nah, membandingkan bilangan itu berarti kita mencari tahu nih bilangan mana yang lebih besar maupun bilangan mana yang lebih kecil atau bilangan mana yang lebih banyak maupun bilangan mana yang lebih sedikit. Sebelum kita belajar membandingkan bilangan, kita harus tahu dulu nih, harus kita ingat-ingat bahwa simbol seperti ini itu artinya kurang dari. Simbol seperti ini artinya lebih dari. Dan simbol seperti ini artinya sama dengan. Nah, simbol-simbol ini untuk membandingkan bilangan ini harus kalian hafalkan ya, supaya nanti kalian lebih mudah untuk menuliskan simbolnya ketika sudah membandingkan suatu bilangan. Ingat, dihafalkan ya simbol-simbol ini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membandingkan jumlah kelereng Udin dan jumlah kelereng Edo. Ini ya, jumlah kelereng Udin ada 115, sedangkan jumlah kelereng Edo ada 124. Sebelum kita membandingkan, kita juga harus mengingat-ingat dulu nih bahwa bilangan itu dimulai dari 0 hingga 9. Ini harus kita ingat-ingat dulu. Yuk kita ingat-ingat bersama ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalian harus tahu dulu bahwa semakin ke kanan ini maka jumlahnya semakin banyak. Ya, dan semakin ke kiri itu jumlahnya semakin sedikit. Artinya, misal 0 itu berarti lebih sedikit dibandingkan 1. Contoh lagi, 3 itu lebih sedikit dibandingkan 5 misalnya. Atau 7 itu lebih banyak dibandingkan 4. Seperti itu ya. Jadi, semakin ke kanan itu jumlahnya semakin banyak. Sedangkan semakin ke kiri itu jumlahnya semakin sedikit. Nah, sekarang coba kita bandingkan nih kelereng Udin yang jumlahnya 115 dengan jumlah kelereng Edo yang 124 ini, mana yang lebih sedikit, mana yang lebih banyak.
Bagaimana cara membandingkannya? Kita harus ingat dulu nih nilai tempat suatu bilangan yang di pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari. Coba, 115 ini terdiri dari 100-an, 10-an, dan 5 satuan. Nah, semuanya masih ingat ya? Coba sekarang, 124 itu terdiri dari 100-an. Kemudian belakangnya ini 20-an dan 4 satuan. Ya, semuanya sudah bisa ya dan masih ingat. Kemudian cara membandingkannya adalah kita bandingkan dulu angka yang paling depan. Jadi ketika kita membandingkan suatu bilangan itu, kita mulai dulu dari bilangan yang paling depan atau bilangan yang menempati nilai ratusan. Berarti kita bandingkan dulu nih angka 1 dengan angka 1. Angka 1 dengan angka 1 berarti sama atau berbeda? Iya, ini sama. Kalau sama berarti ini tidak bisa dibandingkan karena sama. Berarti sama, tidak lebih sedikit maupun tidak lebih banyak. Berarti kita harus cari bilangan yang lain. Bilangan yang mana dulu nih yang harus kita bandingkan? Ya bilangan di belakangnya ini, berarti yang puluhan ini. Kita bandingkan dulu antara bilangan 1 dengan 2. 1 dengan 2 tadi lebih sedikit yang mana? Ya, 1 ini lebih sedikit daripada 2. Nah, karena ini beda berarti bisa dibandingkan. 1 lebih sedikit dibandingkan 2. Artinya, karena kita sudah menemukan angka yang berbeda, kita tidak perlu lagi nih membandingkan angka yang paling belakang ini. Sudah cukup angka 1 yang di tengah ini dan angka 2 yang di tengah ini. Karena angkanya sudah berbeda. 1 dengan 2 tadi lebih sedikit 1 dibandingkan 2. Artinya 115 ini lebih sedikit dari 124. Atau 115 ini kurang dari 124. Maaf, Bumi ulangi. 115 ini lebih sedikit atau kurang dari 124. Berarti simbolnya yang mana kurang dari? Ini ya simbolnya ya. Nah, berarti kita tuliskan seperti ini. Ini dibaca 115 kurang dari 124. Semuanya sudah jelas? Bu Umi ulangi sekali lagi ya. Jadi ketika kalian mau membandingkan suatu bilangan, itu bandingkan dulu dari angka yang paling depan. Angka yang paling depan kalau sama berarti kita bandingkan yang belakangnya. Nah, kita cari yang berbeda. Urut ya dari yang paling depan. Kalau sama berarti kita bandingkan yang angka di belakangnya. Kalau angkanya yang di belakangnya ini sudah berbeda, berarti kita tidak perlu membandingkan angka yang paling belakang. Seperti itu ya. Jadi kita cukup membandingkan ini 1 dan 2. 1 ini tadi 1 kurang dari 2. Berarti tandanya kurang dari yang mana? Yang ini. Kita tuliskan seperti ini. Artinya 115 kurang dari 124. Seperti itu ya. Coba sekarang kita perhatikan contoh pertama berikut ini. Tentunya dengan mengingat-ingat kembali simbol ini tadi ya. Simbol kurang dari seperti apa, lebih dari, dan sama dengan. Ya, ini harus dihafalkan. Kita mau membandingkan bilangan 158 dengan bilangan
216. Kalian masih ingat ya cara membacanya? Coba kita ulangi lagi. Ini dibaca 158. Sedangkan ini dibaca 216. Nah, ingat, membandingkan suatu bilangan itu dimulai dari angka yang paling depan. Berarti angka yang menempati nilai ratusan. Coba kita bandingkan. Angka 1 dengan angka 2 sama atau berbeda? Ya, ini beda. Beda ya, berarti kalau berbeda itu sudah bisa dibandingkan. 1 itu kurang dari 2. Kurang dari simbolnya adalah seperti ini, berarti kita bisa langsung menuliskan simbolnya. Karena dari angka yang pertama ini kita bandingkan sudah berbeda, maka kita tidak perlu membandingkan angka yang di belakangnya ini karena satu angka saja yang paling depan sudah berbeda kok. Kalau sudah berbeda berarti sudah bisa dibandingkan. 1 dengan 2 itu lebih sedikit 1. Artinya kita membacanya dari depan ya. 1 kurang dari 2. Sehingga ini dibaca 158 kurang dari 216. Semuanya sudah lebih paham ya cara membandingkan suatu bilangan? Oke, untuk lebih jelasnya coba sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Ada bilangan 356 dengan bilangan 345. Coba kita baca bersama-sama ya. 356, kemudian yang ini 345. Ini mau kita bandingkan juga. Caranya sama, kita mulai dulu dari angka yang paling depan. Paling depan ini kita bandingkan dulu. Coba, ini yang paling depan 3, ini juga 3, berarti sama atau berbeda? Ya, ini sama. Kalau sama, belum bisa dibandingkan. Ingat ya, kita harus mencari angka yang berbeda dulu supaya kita bisa membandingkan. Karena ini sama, berarti kita coba angka yang ada di belakangnya. Berarti angka 5 dan angka 4. Ini ya, angka 5 yang ini dengan angka 4 yang ini. Coba, angka 5 dan 4 itu sama atau berbeda ya? Ya, itu berbeda. Kalau beda, berarti sudah bisa kita bandingkan. Nah, 5 dengan 4 itu lebih sedikit yang mana? Oh, lebih sedikit yang 4. Berarti kita membacanya tetap dari depan ya. Berarti 5 itu lebih dari atau kurang dari 4? Iya, 5 karena ini lebih banyak daripada 4, berarti 5 ini lebih dari 4. Ya, lebih dari itu simbolnya seperti apa tadi? Ini ya, simbolnya seperti ini ya. Berarti langsung kita tuliskan di sini. 5 lebih dari 4. Karena kita sudah menemukan angka yang berbeda, berarti kita tidak perlu lagi membandingkan angka yang di belakang ini. Artinya, sudah bisa disimpulkan bahwa bilangan-bilangan ini tadi dibaca 356 lebih dari 345. Seperti itu ya. Coba sekarang kita perhatikan lagi contoh yang ketiga.
Ada bilangan 235 dan bilangan 238. Coba sekarang kita ulangi membacanya bersama-sama. Dari yang depan ini, 235. Kemudian yang ini 238. Ini akan kita bandingkan juga mana yang lebih sedikit, mana yang lebih banyak. Caranya sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Kita bandingkan dulu dari angka yang paling depan ini. Coba, ini 2, ini juga 2. Sama atau berbeda? Iya, ini sama. Kalau sama berarti kita harus coba angka di belakangnya. Angka 3 dengan angka 3. Loh, ini sama lagi ya? Ini sama lagi. Tidak apa-apa. Kalau bilangannya sama lagi berarti kita bandingkan angka yang di belakangnya. Angka 5 dengan angka 8. Nah, ini sama atau berbeda? Angka 5 dengan angka 8. Tentu beda ya, berarti ini yang bisa kita bandingkan. Angka 5 dengan angka 8. 5 ini jelas lebih sedikit ya dibandingkan dengan 8. Artinya 5 ini kurang dari 8. Kurang dari, simbolnya seperti ini. Berarti bisa langsung kita tuliskan. Ini ya. Kemudian berarti ini sudah selesai. 235 itu kurang dari 238. Gitu ya, jadi Bu Umi ulangi lagi. Kalau kita membandingkan suatu bilangan, itu mulailah dari angka yang paling depan. Kalau angka yang paling depan kok sama, berarti kita bandingkan angka yang di belakangnya lagi. Nah, kalau yang angka di belakangnya ini kok sama lagi, berarti pindah ke angka yang paling belakangnya lagi. Kalau berbeda, berarti ini yang kita bandingkan. Kalau di sini berarti 5 dan 8 ini. 5 kurang dari 8. Artinya 235 itu kurang dari 238. Jelas ya? Coba sekarang kita perhatikan lagi satu contoh lagi. Kita perhatikan contoh yang keempat. Ada bilangan 546 dengan bilangan 546. Tidak perlu dibandingkan saja, sebenarnya kalian sudah tahu ya bahwa ini adalah bilangan yang sama ya, semuanya sama. Coba kita cek satu-satu. Angka yang paling depan 5 dan 5 itu sama. Kemudian angka yang di belakangnya 4 dan 4 itu juga sama. Kemudian angka yang paling belakang 6 dengan 6 itu juga sama. Kalau sama semua berarti bilangan ini sama. Sama dengan, kita simbolkan dengan seperti ini. Dah, langsung kita tuliskan kalau semuanya sama, simbolnya berarti seperti ini. Artinya 546 itu sama dengan 546. Seperti itu, semuanya sudah jelas? Ibu harap semuanya sudah bisa mengerti dan jelas dengan penjelasan Bu Umi ini ya. Nah, oke, untuk pembelajaran kita hari ini cukup dulu ya. Silahkan kalian cermati lagi materi yang sudah Bu Umi sampaikan hari ini. Kemudian, jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya esok hari kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.